Dan di episode kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh seorang wanita muda, sebut saja bernama Siska. Dia adalah seorang mantan ladies company atau LC. Karena dengan terpaksa dia harus menjadi LC karena faktor ekonomi. Dia datang dari kampung ke kota untuk menjadi LC, namun setelah bekerja, dia dan teman-temannya mendapatkan sebuah teror sampai akhirnya dia sakit dan kembali ke kampungnya. Lalu seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Pikir Topik di Rumah Gudang Misteri. Dan di episode kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh seorang wanita muda, sebut saja bernama Siska. Dia adalah seorang mantan ladies company atau LC. Karena dengan terpaksa dia harus menjadi LC karena faktor ekonomi. Dia datang dari kampung ke kota untuk menjadi LC, namun setelah bekerja, dia dan teman-temannya mendapatkan sebuah teror sampai akhirnya dia sakit dan kembali ke kampungnya. Lalu seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Rumah Gudang Misteri di Rumah Gudang Misteri Official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Jam sudah menunjukkan pukul 22 malam. Namun, kantor di lantai 13 itu masih terang. Di ruang tengah yang luas, seorang wanita parubaya dengan dandanan menor dan rambut disanggul ketat, yang akrab dipanggil Mbak Rini, menyambut tiga wanita muda dengan senyuman yang ramah. Mereka adalah Kania, seorang mahasiswi yang sedang membutuhkan uang untuk biaya kuliahnya. Citra, seorang karyawati swasta yang mencari penghasilan tambahan. Dan si pengirim cerita, Siska, seorang wanita muda yang baru saja pindah ke kota ini. Selamat datang di Ladies Company. Sapa Mbak Rini dengan nada ceria. Di sini kita menyediakan layanan pendamping wanita untuk klien yang membutuhkan teman ngobrol. Mata Kania, Citra, dan Siska berbinar. Mbak Rina langsung menjelaskan aturan mainnya. Jangan khawatir, pekerjaan ini aman dan terhormat. Tidak ada kontak fisik. Kalian hanya perlu menemani klien, mengobrol, dan membuat mereka merasa nyaman. Setiap sesi berlangsung selama 10 menit. Setelah itu, klien akan berganti. Kania yang paling bersemangat langsung mendapatkan klien pertama. Dia dipersilakan masuk ke dalam sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi oleh sebuah lampu redup. Di sana, seorang pria berjas rapi dengan wajah yang tampak lelah duduk di sofa. Selamat malam Bapak, saya Kania, sapa Kania ramah. Pria itu hanya mengangguk pelan. Duduklah, katanya dengan suara serak. Kania duduk di kursi seberang pria itu. Mereka mengobrol tentang banyak hal. Pria itu bercerita tentang pekerjaannya yang berat.
tentang betapa sepinya hidup di kota dan betapa ia merindukan kehadiran seorang teman. Kania mendengarkannya dengan sabar, sesekali melempar candaan untuk menghidupkan suasana. Tiba-tiba mata Kania melihat ke arah tangan kanan pria itu. Ia melihat cincin perkawinan yang melingkar di jari manis pria itu. Namun, yang membuat bulu kuduk Kania merinding adalah cincin itu seolah-olah berkarat dan tampak wah. Ini cincin pernikahan saya, kata pria itu. Seakan-akan membaca pikiran Kania. Saya sudah menikah sejak tahun 1970. Jantung Kania berdegup kencang. Ia tahu saat ini adalah tahun 2025. Pria di hadapannya seharusnya sudah berusia sangat tua, namun wajahnya tampak masih sangat muda. Pria itu tersenyum. Waktu terasa sangat cepat ya. 10 menit sudah berlalu. Rasanya baru kemarin saya ditemani istri saya. Pria itu tiba-tiba berdiri, senyumnya pudar dan matanya kini terlihat kosong. Ia menatap Kania dengan tatapan yang dingin. Tiba-tiba bayangan seorang wanita berambut panjang dengan gaun putih lusuh muncul di belakang pria itu. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Dia adalah istri saya. Dia selalu menemani saya di setiap sesi, bisik pria itu. Suaranya kini terdengar seperti angin. Dia juga teman yang baik. Kania berteriak ketakutan dan berlari keluar ruangan. Ia langsung menuju Mbak Rini yang kini menatapnya dengan senyum misterius. Tentu saja, kata Mbak Rini dengan nada aneh. Mereka semua adalah teman yang baik. Kania menengok ke belakang dan ia melihat Citra dan Siska juga keluar dari ruangan. Wajah mereka pucat pasi, sama seperti Kania. Kita sudah menyelesaikan sesi kita, kata Mbak Rini. Kalian bisa pulang sekarang. Mereka bertiga bergegas keluar dari kantor itu. Dan ketika mereka sampai di lift, mereka melihat sebuah foto lama yang terpampang di dinding lobi. Foto itu adalah foto Ladies Company di tahun 1970. Dengan Mbak Rini yang tampak lebih muda. Dan di sampingnya berdiri seorang pria berjas dan wanita bergaun putih yang wajahnya tidak jelas. Kania, Citra dan Siska saling berpandang. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya menemani klien manusia, tetapi juga arwah yang terjebak di kantor itu. Dan kini setiap 10 menit mereka harus menemani arwah itu. Bahkan Kania, Siska dan Citra sering bertukar cerita terkait bagaimana pengalaman-pengalaman horor itu ketika mereka melayani para arwah-arwah yang terjebak di kantor itu. Sampai akhirnya mereka tidak kuat. Karena selain harus menemani arwah yang terjebak di kantor itu, mereka juga sering diteror di setiap gerik-gerik mereka. Sampai akhirnya mereka bertiga tidak kuat. Karena selain harus menemani arwah yang terjebak di kantor itu, mereka juga diteror di setiap gerak-gerik mereka, baik itu dengan bisikan yang memanggil nama mereka, sampai penampakan yang menakutkan. Bahkan Siska langsung sakit-sakitan tidak jelas dan akhirnya dipulangkan ke kampungnya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dan begitu saja cerita di episode kali ini. Percaya atau tidak, itu hak kalian. Seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.